Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fitria. Saya dari kelas 12 keperawatan ingin mempresentasikan PAI bab 8 tentang ketentuan waris dalam Islam. Ajaran Islam tidak hanya mengatur masalah-masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya yang di dalamnya termasuk masalah kewarisan. Nabi Muhammad SAW membawa hukum waris Islam untuk mengubah hukum waris jahiliyah yang sangat dipengaruhi unsur-unsur kesukuan yang menurut Islam tidak adil dalam hukum waris. Setiap pribadi, apakah di laki-laki atau perempuan, berhak memiliki harta benda dari harta peninggalan. Mewaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Ilmu mewaris adalah ilmu yang diberikan status hukum oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang sangat penting karena ia merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu mewaris adalah ilmu yang diberikan status hukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Warisan dalam bahasa Arab disebut al-miras, merupakan bentuk masdar infinitif dari kata warija yariju irsan marijan, yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Warisan berdasarkan pengertian tidak hanya terbatas dan hal-hal yang berkaitan dengan harta benda saja, namun termasuk juga yang non harta benda. Ayat Al-Quran yang menyatakan demikian diantaranya terdapat dalam Quran surat An-Naml ayat 27. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud. Demikian juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebut, yang artinya sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Adapun menurut istilah warisan adalah berpindahnya. Definisi lain menyebutkan bahwa warisan adalah perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa yang beserta akibat hukum dari kematian seseorang terdapat harta kekayaan. Dasar-dasar hukum waris. Yang pertama, Al-Quran. Dalam Islam, saling mewarisi di antara kaum muslimin hukumnya adalah wajib berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Banyak ayat Al-Quran yang mengisyaratkan tentang ketentuan pembagian harta warisan ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, As-Sunnah. Pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah Al-Farid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Posisi hukum kewarisan Islam di Indonesia. Hukum kewarisan Islam di Indonesia merujuk kepada ketentuan dalam kompilasi hukum Islam atau KHI. Mulai pada 171 diatur tentang pengertian pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Ketentuan mewaris dalam Islam adalah yang pertama, ahli waris. Jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia ada 25 orang, yaitu 15 orang dari ahli waris pihak laki-laki yang biasa disebut ahli waris as-sabah, yang bagiannya berupa sisa setelah diambil oleh Zawil Furud, dan 10 orang yang ahli waris pihak perempuan yang biasa disebut ahli waris atau Zawil Furud yang bagiannya telah ditentukan. Syarat-syarat yang mendapatkan warisan: tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Kematian orang diwarisi walaupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan. Ahli waris hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Sebab-sebab menerima harta warisan: nasab atau keturunan, yakni kerabat, yaitu ahli waris yang terdiri dari bapak dari orang yang diwarisi atau anak-anak beserta jalur ke sampingnya, saudara-saudara beserta anak-anak mereka, serta paman dari jalur bapak beserta anak-anak mereka. Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan yaitu akad yang sah untuk menghalalkan berhubungan suami istri walaupun suaminya belum menggaulinya serta belum berduaan dengannya. Wala yaitu seseorang yang memerdekakan budak laki-laki atau budak wanita.
Sebab-sebab tidak mendapatkan harta warisan. Yang pertama, kekafiran. Kedua, pembunuhan. Ketiga, perbudakan. Keempat, perzinahan. Ahli waris zawil furud, ahli waris yang memperoleh kadar pembagian harta warisan telah diatur oleh Subhanahu wa taala. Pembagiannya ada 6, mendapat sampai cucu. Ahli waris asabah, ahli waris asabah adalah perolehan bagian dari harta warisan yang tidak ditetapkan bagiannya dalam furud yang 6. 1/2, 1/4, 1/3, 2/3, 1/6, 1/8, tetapi mengambil sisa warisan setelah zawil furud mengambil bagiannya. Ahli waris asabah bisa mendapatkan seluruh harta warisan jika ia sendirian. Ahli waris asabah bin nasab atau hubungan nasab terbagi menjadi 3 bagian, yaitu asabah bi an-nafsi, asabah bil ghair, asabah ma'al ghair, orang yang termasuk asabah bisabab karena sebab manfaat hukum waris Islam, terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis, menciptakan keadilan dan mencegah konflik pertikaian, peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam, meyakini bahwa hukum waris merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang paling lengkap dijelaskan oleh Al-Qur'an dan hadis Nabi. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.